Halo, apa kabar Sobat Sehat yang berbahagia? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sobat Sehat pernah mendengar istilah gangguan kepribadian ambang atau biasa disebut sebagai borderline personality disorder. Beberapa ahli kejiwaan dan psikolog menyebutnya sebagai BPD. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Borderline personality disorder adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir penderitanya. Kondisi ini ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang senantiasa berubah-ubah, sulit dikontrol, serta perilaku impulsif. Selain itu, seseorang yang mengalami gangguan borderline personality disorder seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hubungan dengan orang lain. Nah, orang dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder ini mungkin lebih mampu membaca emosi halus di wajah orang lain daripada orang tanpa penyakit mental seperti borderline personality disorder ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Psikologi dari Duke University, Profesor Thomas Lynch PhD, menyatakan bahwa sekitar 1-4% orang di dunia mengalami borderline personality disorder. Gangguan ini umumnya muncul pada masa remaja akhir, dewasa muda, dan lebih banyak lagi dialami oleh para wanita. Secara umum ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan remaja rentan terkena gangguan personality disorder ini. Pertama, faktor genetik. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, terutama lingkungan yang negatif, misalnya merasa tidak diterima di lingkungan pertemanan, pernah mengalami pelecehan atau penyiksaan semasa kecil, hingga diabaikan atau dicampakkan oleh orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Faktor selanjutnya adalah kelainan pada otak, terutama pada area yang mengatur impuls dan emosi. Ciri kepribadian tertentu juga menjadi faktor penyebab terjadinya borderline personality disorder ini. Misalnya, kepribadian yang cenderung agresif dan impulsif. Adapun gejala borderline personality disorder dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Terdiri dari mood atau suasana hati yang tidak stabil, gangguan pola pikir dan persepsi, perilaku impulsif, serta hubungan yang intens tetapi tidak stabil. Tidak semua penderita borderline personality disorder mengalami seluruh gejala ini. Tingkat keparahan dan beberapa sering muncul gejala seperti penderita juga berbeda-beda. Pada penderita gejala BPD akan mereda dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya gejala akan berkurang pada saat penderita borderline personality disorder ini sudah memasuki usia 40 tahun. Lalu, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam menghadapi dan menangani borderline personality disorder atau BPD ini? Pertama, segera cari pertolongan medis atau berkonsultasi dengan psikiater. Kedua, selanjutnya lakukan pemeriksaan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, pengisian kuesioner, melakukan tanya jawab, kemudian riwayat kesehatan, dan menanyakan riwayat gangguan mental sebagai penunjang diagnosis. Setelah dilakukan diagnosis oleh dokter, pengobatan dapat dilakukan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Namun, pada kondisi yang lebih parah, perawatan di rumah sakit mungkin diperlukan. Borderline personality disorder atau BPD dapat dicegah dengan melakukan beberapa tindakan. Kendati demikian, resiko dapat dikurangi dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut ini.
Yang pertama, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, khususnya untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, menanyakan secara rutin kondisi anak atau hal-hal yang baru dialami tanpa perlu menunggu ia bercerita lebih dulu. Yang ketiga, mencari dukungan dari orang lain ketika kondisi keluarga sedang tidak stabil. Yang keempat, bercerita kepada orang terdekat atau psikiater ketika mengalami pelecehan atau perundungan atau bahkan kekerasan fisik. Selain itu, pemeriksaan sedini mungkin ketika timbul gejala dapat dilakukan untuk mencegah kondisi semakin parah. Nah, Sobat Sehat, demikian informasi mengenai borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Mulai dari penyebab dan cara mengatasinya. Semoga bisa bermanfaat Sobat Sehat semuanya dan jangan lupa untuk lebih memperhatikan kesehatan mental kita. Baik Sobat Sehat, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami dalam ikut menjaga kesehatan mental kita semuanya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.